Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Akan saya jelaskan berkaitan dengan membuat sebuah jaringan pada simulasi di aplikasi Genestry. Sebelumnya pada KD 3.13 itu ada materi tentang menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan. Ini adalah sharing, berbagi di dalam jaringan. Ini untuk prakteknya, ini tidak bisa dipraktekkan langsung kalau tidak ada jaringan, tidak ada peralatannya. Jadi ini bisa praktek minimal 2 komputer ya paling tidak. Jadi di dalam materi kali ini berbagi sumber daya itu tidak hanya sharing data saja, namun ada juga sharing perangkat seperti sharing printer dan sebagainya. Itu materi yang 3.13 ini. Tetapi di sini saya tidak mengharapkan kalian harus praktek, tidak, cukup pahami teorinya saja. Apa itu resource sharing itu apa, kemudian tujuannya untuk apa, itu silakan dipahami dari materi ini. Kemudian loncat ke materi berikutnya yaitu 3.14. 3.14 itu materinya tentang menerapkan instalasi koneksi internet. Nah, ini bisa kita praktekkan melalui Genestry. Jadi silakan dipraktekkan melalui dengan Genestry. Ini sudah pada install Genestry? Sudah Pak. Yang punya laptop sudah pada? Oh, sudah ya. Sudah bisa berjalan dengan normal? Sudah dicoba? Belum. Coba dijalankan, itu jalan apa enggak? Kalau mau belajar jaringan yang lebih enak itu ya pakai Genestry. Karena untuk selama ini aplikasi-aplikasi yang lain belum ada yang seperti Genestry. Kalaupun ada, itu ada pakai tracer, itu juga baik, sebenarnya sudah bagus, cuma hanya bisa untuk mensimulasikan satu merek saja, jadi mereknya Cisco. Untuk yang lain-lain nggak bisa disambungkan ke situ. Jadi mulai dari switch-nya, kemudian routernya, itu semuanya mereknya Cisco. Tapi itu menurut saya juga bagus sekali untuk aplikasinya. Karena kita tidak hanya mempelajari satu perangkat saja, satu merek saja, maka bisa kita menggunakannya dengan aplikasi Genestry. Sudah pada melihat ini ya video tentang menerapkan instalasi koneksi internet ya. Di akhir-akhir itu ada prakteknya ya, ada praktek. Bagaimana cara mengkoneksikan jaringan terhadap internet. Penyambung internet itu bagaimana? Saya coba share dulu, saya share screen dulu yang ini. Nah, jadi di sini di materi 3.14 itu ada 2 topologi yang bisa dipraktekkan. Ini menghubungkan antara satu node VPCS atau virtual PC ya dengan internet. Jadi dengan internet. Jadi komputer langsung terhubung dengan internet. Itu seperti apa? Pasti di atasnya ada modem. Setelah itu modem baru ke ISP-nya. Seperti itu. Ini model yang sangat sederhana sekali. Tanpa ada router ya. Jadi langsung dari PC ke modem, ke ISP. Atau mungkin ke Telkom, ke Bisnet-nya.
atau mungkin ke icon plusnya. Ini juga tidak ada switch-nya. Nah, jadi saya akan menjelaskan khususnya paling tidak berkaitan dengan ini, dengan praktek yang mungkin kedua ya. Nah ini membuat sebuah topologi ini, tapi tidak tahu nanti waktunya cukup atau tidak. Saya asumsikan bahwa kalian sudah melakukan instalasi GNS3. Kalau belum, itu kemarin sudah saya share bagaimana cara melakukan instalasi GNS3 ya. GNS3 di tulisan saya, di catatan saya itu sudah ada. Di sini sudah saya berikan langkah-langkah bagaimana cara instalasi GNS3 mulai dari awal sampai akhir, sampai uji coba penggunaannya. Di situ ada, cuma mungkin belum banyak yang bisa dipahami karena ini hanya beberapa gambar saja. Untuk instalasinya ya seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya, cukup double klik, naik sampai selesai. Ketika saat ini ya, saat proses instalasi, di sini ada pemilihan aplikasi yang perlu diinstal ini di bagian ini. Kelihatan ya? Enggak, Pak. Halo? Layar saya nggak kelihatan? Tidak, Pak. Share screen. Kelihatan? Kalau sekarang udah? Belum, Pak. Belum, Pak. Dulu. Bagaimana? Layarnya sudah kelihatan? Tampilan layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Pada saat instalasi itu yang paling pokok itu pada bagian ini ya, bagian pemilihan aplikasi yang diinstal di dalamnya. Ini kalau kita install minimum paket ya, seperti ini. Ada GNS3 desktop, kemudian ada tool ini, beberapa tool yang perlu diinstal. Itu kurang lebih memakan disk 300 mega. Dan ini satu paket dalam aplikasinya itu ya. Jadi GNS3 itu banyak melibatkan aplikasi di selain GNS itu sendiri. Jadi pertama saya tunjukkan ya, ada ini aplikasi GNS3-nya yang sudah terinstall. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang diinstal itu diantaranya ada mana ya? Ada ini, ada Nmap, kemudian ada Wersat, kemudian ada Solar Putih, seperti ini. Ini shortcut-nya saya ambilkan dulu ya, shortcut-nya. Ini yang paling pokok. Ini ada Solar Putih, kemudian ada apa lagi ya? Ada Npap. Di sini ada Pecap ya, Pecap. Kemudian ada Ubit dan sebagainya. Masih banyak lagi yang diinstal. Itu adalah tool ya. Ini seperti ini tool. Ada 3 tool ini. Pertama saya jelaskan Nmap. Nmap ini digunakan untuk tracing ya. Untuk ngetek jaringan, melihat
apa itu, paket datanya, kalau nggak salah itu. Kemudian untuk Wersak itu juga hampir sama, cuma Wersak ini digunakan untuk capture data antar perangkat dalam jaringan ya, untuk menyadap ini Wersak, menyadap, kemudian dari hasil sadapan itu bisa dianalisis. Jika seseorang misalkan kirim password, kirim user ke komputer lain, itu keluarnya apa, atau yang dikirim itu berupa kode apa, itu bisa di-tag melalui Wersak, jadi bisa di-capture dari Wersak. Biasanya inilah tool yang digunakan seseorang yang ingin menyusup ke sistemnya orang lain, itu biasanya analisisnya banyak menggunakan Wersak. Jadi bisa dianalisa ketika mungkin ada orang yang kirim email dari komputer A ke komputer B, nah itu bisa disadap pakai Wersak. Kemudian isi emailnya itu apa? Nah itu bisa diketahui dari Wersak. Tapi menjadi beberapa, jadi kode-kode tertentu yang harus dipecahkan lagi, Mas Yani, seperti itu. Apalagi kalau sekarang itu sudah autentikasinya 2 arah. Kalau 2 arah seperti itu kan sudah terenkripsi, itu lumayan aman, sehingga tidak mudah untuk dipecahkan. Nah, kalau di scan atau di capture ini ya bisa kelihatan kode-kodenya, tapi perlu dipecahkan lagi. Jadi paket data itu seperti apa, itu bisa di-tag menggunakan Wersak. Kemudian ada Putih, ada Solar Putih, ini aplikasi yang digunakan untuk remote konsul. Jadi kalau di Windows itu kan ada CMD itu ya, command prompt. Nah ini, command prompt seperti ini. Ini digunakan untuk mengoperasikan sistem operasi di dalam Windows ya, pakai ini, pakai command prompt. Ini di semua Windows ada. Kalau di Linux ada namanya terminal Linux. Kalau di di Android itu sebenarnya bisa juga diinstal terminal, tapi tidak bukan bawaannya. Jadi harus install sendiri. Di Linux ada terminal atau rootnya, itu bisa dipasang di Android. Kalau di Windows ada CMD, atau command prompt-nya Windows. Kalau di Linux itu ada terminal. Nah, Solar Putih ini digunakan untuk remote yang berbasis seperti ini, untuk remote perangkat-perangkat yang ada di dalam GNSD nanti, konfig dan sebagainya, untuk mengatur jaringan sebagainya, itu di remote pakai ini. Ini bawaannya GNSD juga ya, satu paket. Jadi Solar Putih itu satu paket. Bisa juga untuk install sendiri ya, putih yang lain seperti ini. Ada lagi putih yang seperti ini ya, yang seperti ini logonya ya. Ini juga bisa install sendiri, download sendiri. Aplikasinya sangat ringan sekali, kecil. Ini fungsinya untuk remote juga, hampir sama dengan ini, cuma berbeda berbeda proses saja lah. Fungsinya sama. Tapi kalau menurut saya yang ringan itu dibanding dengan Solar Putih, mendingan ini lebih ringan. Tapi daripada nanti memenuhi komputer kalian, cukup menginstal Solar Putih aja yang sepakat dengan GNSD. Setidaknya itu yang perlu diinstal di dalam GNSD. Kemudian saat GNSD berjalan, itu dia akan menjalankan beberapa program di balik layar, yang kalau kita analisa dari Task Manager ya, prosesnya seperti apa, kemudian berapa saja atau apa saja aplikasi yang dijalankan, itu bisa dilihat di Task Manager. Di bagian ini ada GNSD simulator. Ini kalau dilihat lebih detail lagi, yang dijalankan adalah ini itu kelihatan. Jadi yang dijalankan ini ada GNSD Network Simulator, kemudian ada konsol Windows Host, kemudian yang
ada kaitannya lagi yaitu ada hybrid, kemudian server dan sebagainya. Yang ada di balik layar itu seperti itu. Nanti banyak sekali. Makanya memerlukan CPU yang juga lumayan tinggi. Ini komputer saya sudah mencapai 80% lebih pemakaian CPU-nya, karena memang aplikasinya itu berat. Itu sekilas tentang GNS3. Ini pada saat instalasi yang paling penting ini harus diperhatikan adalah instalasi ini. Kemudian ada lagi yang tidak dicentang, ada web client, GNS3 web client, kemudian ada GNS3 VM. Ini ada dua ini. Untuk web client itu adalah yang berbasis web ya, bukan aplikasi yang berbasis web, tapi berbasis web. Kalau mau diinstal ya silahkan dicentang. Kemudian untuk GNS3 VM itu ada virtual disk yang isinya di dalamnya itu Linux, Ubuntu, digunakan untuk keperluan GNS3 juga, supaya itu kinerjanya lebih maksimal lagi, terutama di perangkat-perangkat Cisco. Itu kalau mau install ini juga bisa, ini dicentang, nanti akan kalau kita lanjutkan akan download ya. Kapasitasnya kurang lebih berapa ya? Sekitar hampir 1 giganan lah kalau ini dicentang, kalau mau download ini. Jadi lumayan besar untuk GNS3 VM. Kalau tidak mau pakai, ini nggak usah dicentang. Jadi kita pakai tool-tool yang sederhana saja, atau perangkat-perangkat yang minim saja, karena hanya untuk pemula saja. Kalau nanti sudah advance, sudah kita belajar Cisco dan sebagainya, silakan pakai ini juga nggak apa-apa. Untuk menunjang kinerja yang lebih maksimal pada perangkat-perangkat Cisco. Kemudian ini letak lokasi penyimpanannya. Nah, sampai sini selesai, finish. Kemudian yang pertama itu adalah melakukan konfigurasi seperti ini. Setup wizard, pilih run application and virtual machine seperti ini. Kemudian ini arahkan ke host holdingnya ini, bindingnya ini localhost, kemudian portnya adalah 3080 untuk defaultnya ya. Kemudian ini serpatnya pastikan bahwa serpat ini ekstensi Excel-nya ini diganti kecil ya, huruf kecil aja, atau kalian klik di sini supaya menemukan aplikasi ini di lokasi ini, di lokasi C, program file, GNS3, kemudian GNS3 server. Kemudian apa lagi? Sebelum menjalankan juga harus pastikan ini di tag GNS3 dokter ya, untuk ngecek kelengkapan yang dipersyaratkan sebelum menjalankan GNS3. Silakan cek sampai warnanya hijau oke semua, oke. Jadi oke. Nah ini yang dijalankan di balik layar, ada beberapa program yang dipersyaratkan. Yang paling bawah ini masih warning. Warning ini dia minta untuk diinstalli VMware Player seperti VirtualBox, jadi mesin virtual juga, aplikasi virtual ya, untuk virtualisasi. Itu. Kemudian itu yang paling pokok. Untuk yang bawah ini bisa diinstal, bisa enggak. Tapi sebaiknya ini juga diinstal ya. Sebaiknya diinstal. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Kemudian di sini membuat proyek baru. Ini akan saya demokan langsung saja bagaimana cara membuat proyek barunya. Ini langsung saya buka GNS3-nya. Double klik. Tampilannya seperti ini ya, GNS3. Halo, masih ada di situ? Halo. Kasih Pak. Ya. Masih, Pak. Oke. Masih Pak. Penjelasan saya bisa diterima? Oke, jadi GNS3 ini
di website resminya itu untuk generasi Windows yang 64 bit ya, untuk 32 bit itu tidak dibahas di dalam dokumentasinya. Jadi untuk yang 32 bit nanti silakan cari-cari sendiri tutorialnya bagaimana, apakah bisa berjalan dengan normal di 32 bit. Saya juga belum nyoba, karena di sini saya menyobanya di Windows 10 Pro untuk 64 bit, jadi basis 64 bit. Kemudian yang saya install ini adalah GNS3 yang terbaru, seperti yang ada di tutorial instalasi tadi. Itu adalah GNS3 terbaru, mungkin masih barusan dirilis seminggu yang lalu ya. Ketika kemarin jadwalnya video conference ternyata nggak jadi, itu ternyata ada rilis baru versi 2.2.18. Ini adalah versi GNS terbaru. Tampilannya seperti ini. Di sini seperti aplikasi pada umumnya, paling atas itu ada menu ya, ada file, edit, view, control, note, annotate, kemudian tools, ada help. Yang sering dibuka nanti paling cuma hanya ini ya, file, edit, kemudian help. Biasanya seperti ini. Kemudian tampilan bawahnya lagi, di sini bawahnya ada icon-icon membuat project baru, kemudian ada open project, kemudian untuk menampilkan label interface-nya, kemudian untuk konsul note-nya, setiap note-nya atau all note-nya, kemudian untuk menghidupkan semua perangkatnya, mereload dan sebagainya, ini ada di samping sini. Kemudian ada snapshot-nya atau screenshot-nya. Kemudian ada lock untuk mengunci bagian project nanti supaya tidak bisa bergerak kemana-mana, itu bisa dikunci. Kemudian di sebelah kanannya ada topologi summary. Jadi di sini ada summary berkaitan dengan perangkat-perangkat yang ada di topologi jaringan tersebut. Misalkan kalau kita menambahkan router, ya nanti routernya akan ada di sini. Routernya ada berapa, kemudian virtual PC-nya ada berapa, kemudian switch-nya ada berapa, nanti akan dicantumkan di bagian topologi summary ini. Kemudian bawahnya ada server summary. Server summary ini adalah daftar server yang digunakan untuk menjalankan GNS3 ini. Terutama servis-servisnya ya, yang menyediakan servis-servis yang digunakan untuk GNS3 ini. Karena kita menggunakan server lokal, maka ini yang muncul juga laptop saya ini. Kemudian di bawahnya ini ada konsol. Di sini dijelaskan mulai dari versi GNS3-nya, kemudian berjalan di Windows 64, kemudian versi Python-nya. Ini Python pemrograman, bahasa pemrograman, karena di sini juga disupport untuk Python. Jadi di GNS itu juga membutuhkan aplikasi Python. Kemudian ini ada copyright-nya mulai dari 2006 sampai 2001. Kemudian ini ada use help-nya, ada GNS Docker, detected, ada command issue. Ini ada isu atau jadi setiap ada peringatan error dan sebagainya nanti akan ditampilkan di sini. Errornya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana, itu bisa diselesaikan dengan petunjuknya yang ada di sini. Tapi bahasa Inggris itu kelemahannya itu. Kalau mengerti bahasa Inggris sebenarnya untuk menyelesaikannya gampang. Jadi harus mengerti bahasa Inggris karena di sini pesannya juga bahasa Inggris. Kalau ada error, perhatikan pesan yang ada di bawah ini. Kemudian yang samping sini, di sini ada untuk menampilkan perangkat router ya. Di sini sudah ada router 4. Ini karena sudah saya tambahkan sendiri. Ini default-nya setelah instalasi itu tidak ada. Jadi kalau mau ada router-router seperti ini nanti ditambahkan. Cara menambahkannya bagaimana nanti? Untuk perangkat router, tampilkan perangkat router, kemudian ini untuk switch. Kemudian di sini ada end device. End device itu adalah seperti contohnya
PC, kemudian NatCloud, itu end device, device yang paling akhir pengguna lah. Kemudian ada di sini ada security device, ini belum saya lakukan instalasi karena saya nggak membutuhkan untuk security ini. Biasanya security ini kalau mau belajar jaringan, nanti di kelas 2 atau kelas 3 mungkin dipelajari security. Kemudian di sini ada all device ya, menampilkan dari keempat di atasnya tadi. Kemudian di bawahnya ada kabel. Ini untuk menghubungkan dari node satu ke node yang lainnya. Node itu adalah titik ya. Satu titik satu dengan titik yang lainnya. Kemudian bagaimana Pak cara untuk memulai membuat projectnya? Cara membuat projectnya seperti ini, gampang. File new project. Namun sebelum membuat project, perlu saya jelaskan lagi bahwa ada beberapa pengaturan yang harus diperhatikan. Pertama ini ya, untuk melakukan pengaturan di GNS3 itu ada di file, di edit ya, di menu edit, kemudian preference. Tampilannya seperti ini, mulai menu general, ini ada lokasi di mana menyimpan project, kemudian simbol, config, kemudian appliance. Appliance itu seperti apa ya, perangkat tambahan lah, atau alat lah. Ini adalah alat. Kemudian ini ada pengaturan interface style atau template style template-nya bagaimana. Kemudian konfigurasi file utamanya ada di sini, disimpan di sini. Kemudian ada binary image. Ini tidak usah dirubah ya, biarkan mengikuti ini aja. Kalau ini bisa dirubah, di custom. Mau kamu dipindahkan di mana itu bebas. Project ini mau dipindahkan langsung juga tidak apa-apa. Ini letak penyimpanan daripada file nanti. Secara defaultnya nanti akan tersimpan di sini. Kemudian ada konsul. Nah, ini konsul ini yang menentukan bahwa kalian ketika mau config perangkat di dalam GNS3 itu pakai aplikasi apa? Untuk nge-remote itu itu pakai aplikasi apa? Apakah pakai Solar Putih atau yang lain? Di sini ada pilihannya. Kalau kamu sudah pernah menginstal Putih di komputer sebelumnya, itu biasanya juga bisa diarahkan ke situ. Juga ada Putih standalone version, ini bawaannya ini juga apa itu namanya? GNS3 kayaknya. Ini bisa dicoba. Atau biarkan seperti ini aja, nanti akan secara otomatis ketika kalian meremote perangkat di dalam GNS3, kita akan muncul menggunakan aplikasi Solar Putih ini. Kemudian ada VNC untuk ini VNC ini biasanya untuk apa ya? Remote juga, untuk remote juga. Ini enggak jarang digunakan ya, dan di pengaturan apa itu tampilannya, pixelnya. Itu yang penting mungkin paling ini ya, perlu ini penuh pada menu konsul. Nah, ini sering bisa dikatakan di custom sesuka kalian. Kemudian ada server. Nah, server ini digunakan untuk menghubungkan komputer di dalam atau perangkat di dalam GNS itu ke jaringan real atau ke komputer kalian sendiri. Jadi kamu bisa menggunakan pakai remote host atau pakai lokalan saja. Kalau lokalan silakan pilih ini lokal host, kemudian ini port TCP port 3080 tidak usah dirubah, biarkan default saja. Kemudian ini enable server, ini petnya ini juga arahkan ke sini ya. Ini secara default sudah mengarah ke sini sebenarnya. Kalau mau ini Excel-nya ini biar jadi kecil, biar kita arahkan langsung, kita terus ke aplikasi yang dimaksud. Ini kemudian disimpan kalau sudah. Setelah itu pada menu server ini sudah selesai, maka berikutnya GNS3 VM. Nah, ini untuk jadi yang pengguna VM tadi. Kalau punya VM-nya bisa gunakan dengan download dulu di sini. Ini kalau tidak salah
lebih 1 giganan lah. Ini biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu pada perangkat-perangkat Cisco ya, supaya berjalan dengan normal seperti perangkat realnya. Kemudian kalau kita pakai DNS3 VM ini juga akan disupport software-software Cisco yang up-to-date. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada paket capture. Ini untuk meng-capture paket tadi. Ini pengaturannya diarahkan langsung ke website yang sudah ada di dalam paket tadi ya. Ini untuk pengaturannya saja. Mau di-capture pakai apa? Nah, itu ada website. Kemudian ini pengaturan-pengaturan yang lainnya biarkan saja. Untuk yang ini mulai dari image dinamik sampai ini ya, ada VMware. Ini adalah untuk menjalankan kalau dinamis IaaS router ini digunakan untuk menjalankan perangkat-perangkat Cisco. Jadi kalau mau menambahkan perangkat Cisco itu di sini. Antara klik new nanti, new, kemudian next, diarahkan ke image-nya Cisco. Jadi harus download dulu ini IaaS routernya. IaaS router ini apa? Ini adalah perangkat atau software atau sistem operasi perangkat Cisco tersebut. Mau download apa? Jadi seakan-akan kalian memiliki perangkat Cisco, meskipun hanya software-nya saja. Kalau mau beli perangkatnya asli, yang hardware asli itu mahalnya minta ampun. Kalau punya Cisco itu mahalnya minta ampun. Tapi jangan khawatir, walaupun nggak ada uang, nggak punya uang ya, kamu bisa belajar Cisco dengan cara simulasi seperti ini. Cukup download software-nya saja. Download apa itu istilahnya firmware-nya ya, atau download sistem operasinya, kemudian kita pelajari. Dan ini kalau kita belajar perangkat-perangkat seperti ini juga mirip sekali dan plug dengan sangat mirip dengan aslinya atau perangkat aslinya. Bahkan di sini juga disertai kalau di apa itu di packet tracer itu disertakan gambar ya. Kalau di sini hanya seperti ini saja, tapi fungsi-fungsi untuk penggunaan daripada perangkat Cisco tersebut juga mirip. Ini untuk perangkat Cisco. Jadi kalau mau menambahkan perangkat Cisco itu ditambahkan di sini. Kemudian ini ada IaaS unik, ini jarang dipakai bagi yang berlisensi. Sebenarnya kan IaaS router itu berlisensi sebenarnya. Cisco itu berbayar sebenarnya. Kalau mau download banyak lah, supaya kita bisa belajar. Kemudian ada QEMU VirtualBox VMware. Ini juga QEMU ini seperti apa ya? Software aplikasi yang digunakan untuk simulator jaringan ya. Atau apa ya? Virtualisasi lah, seperti VirtualBox sama. Ada QEMU, ada VirtualBox, ada VMware. Jadi DNS itu support ketiga-tiganya ini. Kalau QEMU ini juga sudah dibundle di dalam paket DNS tersebut. Jadi di dalamnya sudah ada QEMU. Nah, bisa menambahkan juga perangkat mikrotik atau perangkat-perangkat yang lain di dalam QEMU. Cuma QEMU ini kalau menurut sepengetahuan saya masih kurang begitu stabil atau tidak begitu normal ya untuk perangkat-perangkat tertentu. Ketika kita mau menjalankan sistem operasi apa itu QEMU masih ada kendala di beberapa perangkat. Yang banyak dipakai itu adalah VirtualBox. Jadi DNS3 ini nanti juga dihubungkan dengan ini, bisa dihubungkan dengan VirtualBox atau bisa juga dengan VMware. VMware, VirtualBox, QEMU itu fungsinya sama. Kalau QEMU ini kalau biayanya dia sudah include sudah satu paket dengan DNS3, jadi software-nya juga sangat ringan, portable, ringan di dalam dijalankannya ringan kalau pakai QEMU. Kemudian VirtualBox berarti VirtualBox ini kalian harus install sendiri. Nanti VirtualBox hasil instalanmu itu bisa dihubungkan dengan DNS3. Jadi semua perangkat-perangkat yang ada di VirtualBox yang sudah kamu install di VirtualBox itu bisa ditambahkan di sini.
Ini bisa diinputkan, ditambahkan di GNSD ini. Kenapa kok GNSD lambat? Nah, lambat tidaknya GNSD itu tergantung dengan ini nanti perangkat-perangkat yang kita jalankan di dalam jaringan tersebut. Kalau kita menjalankan, mungkin di sini ada beberapa banyak sistem operasi ya yang ingin kita jalankan. Kemudian kita masukkan ke GNSD, ke projectnya nanti. Semuanya dihidupkan bersama-sama. Ya tentu lambat karena satu OS, satu perangkat itu kan juga sama juga dengan satu komputer. Dan itulah yang sangat membebani komputer kalian. Makanya ini kalau mau menjalankan banyak mesin virtual pada VirtualBox di GNSD ini, itu yang paling utama yaitu prosesornya harus tinggi, kemudian memorinya juga harus tinggi. Memorinya harus diperbanyak lah. Memori komputer real ya, harus real ya. Ada VMware, ini VMware sama juga. Sebenarnya lebih direkomendasikan untuk pakai VMware sih kalau untuk DNS3. Cuma VMware itu masalahnya VMware itu berbayar. Masalahnya itu. Kalau ringan enggaknya sih sebenarnya lebih ringan untuk VMware. Kalau VirtualBox itu open source, enggak bayar ya, enggak usah beli. Kalau VMware itu berbayar. Masalahnya itu, saya enggak mau pakai yang ini soalnya bayar. Sebenarnya saya juga pakai, tapi saya install ya, tapi tidak saya pakai secara ini ya, secara terus lah. Selama masih ada ini, bisa berjalan. Oke, saya coba untuk ini ya, teknik menambahkan perangkat baru di di GNS3. Jadi caranya adalah melalui ini menu edit. Jadi kita mau menambahkan perangkat baru yang ada di sini ya. Misalkan routernya Cisco itu bisa ditambahkan lewat menu edit, kemudian preference, kemudian arahkan ke iOS router di sini. Nah, kita akan menambahkan router baru yang sudah saya sediakan sebelumnya di sini. Itu ada router yang namanya router Cisco 3660. Saya akan coba menambahkan di dalam GNS3 supaya nanti muncul yang ada di sini, muncul di sini. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya yaitu dengan cara klik new ini, kemudian pilih image, kita terus arahkan ke perangkat yang mau kita tambah. Misalkan ini ada Cisco 3660, ini adalah serinya, Cisco seri ini. Kemudian klik open. Would you like to decompress this iOS image? Yes. Kemudian klik next. This in other suite router. Oh, biarkan saja seperti itu. Kemudian ini alokasi memorinya. Next. Ini untuk menambahkan slot-slot apa saja yang mau kita tambahkan, bisa ditambahkan di sini. Kalau tidak, ya kita langsung lanjutkan aja. Next. Kemudian tag idle PC Finder. Sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti finish. Tampilannya bisa jelas ya? Tampilan layar saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, ini ada masalah code not send dynamic. Coba kita finish. Wah, ternyata bisa juga. Nah, ini berhasil ditambahkan ya. Jadi ada 3 router yang sudah ditambahkan. Ada
C7200 ada 3600. Nah, ini router-router yang berhasil ditambahkan. Ini untuk perangkat bermerek Cisco ya. Router yang bermerek Cisco. Bagaimana kalau kita mau menambahkan router yang lain seperti MikroTik. Nah, MikroTik itu bisa ditambahkan melalui ini ya, VirtualBox. Jadi tidak hanya MikroTik saja, perangkat-perangkat yang lain yang sudah terinstall di VirtualBox. Kebetulan saya di VirtualBox itu sudah banyak sekali. Seperti ada Windows, ada Debian, ada Kali Linux, ada GNS3 VM, ada Windows. Ini semuanya perangkat-perangkat yang ada di sini itu bisa kita sambungkan ke GNS3. Untuk menambahkan ke sininya bagaimana? Nah, ini kebetulan karena di sini sudah ada routernya. Di VirtualBox kan sudah saya masukkan router MikroTik ya, di sini sudah saya masukkan. Maka saya akan coba memasukkan perangkat yang lain. Caranya ya sama-sama saja lah dengan yang lain. Klik new, kemudian tunggu sebentar. Ini dia membaca, DNS3 membaca yang ada di dalam daftar VM VirtualBox-nya. Kalau mau menambahkan misalkan Kali Linux misalkan, ini ada Kali Linux. Mau kita tambahkan ke GNS3 supaya nanti bisa dioperasikan di GNS3, maka kita pilih seperti ini, kemudian izinkan untuk menghubungkan link, menghubungkan perangkat Linux dengan GNS3 dengan VM-nya. Kemudian kalau sudah finish. Nah, setelah finish kita perlu melakukan pengaturan di sini. Untuk Cisco tadi belum saya atur ya, jadi pengaturannya di sini aja. Untuk Kali Linux, misalkan ini sudah berhasil ditambahkan, nah, perlu kita atur dengan cara klik edit. Yang perlu diatur apa saja, misalkan bagian general ini ada template-nya apa, ini bisa diganti, disesuaikan. Kemudian simbol ini juga bisa disesuaikan. Misalkan simbol komputer ini kamu pengen ganti jadi apa, itu juga bisa melalui ini push. Kemudian use custom symbol, kemudian pilih simbolnya apa. Biasanya format gambarnya ada PNG gantinya. Kalau tidak diganti juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Atau pilih perangkat-perangkat yang sudah ada di sini, diganti dengan simbol-simbol yang sudah ada di sini. Tinggal milih saja. Tapi sebaiknya jangan diganti lah. Biarkan default saja. Kemudian kategori, ini yang paling penting itu adalah kategori. Untuk Kali Linux itu adalah kategorinya end device. Kalau perangkat ini adalah router, maka silakan kategorinya pilih router. Kalau perangkatnya switch, silakan pilih switch. End device itu diantaranya ada PC. Virtual PC itu end device. Kali Linux ini saya akan digunakan sebagai end device juga. Maka di sini diatur end device. Kemudian ada konsol tipenya kita arahkan ke telnet supaya kita bisa nge-remote nanti, Kali Linux-nya pakai telnet. Kemudian start VM in handle mode ini jangan dicentang, kalau dicentang nanti akan saat saat dijalankan dia akan berproses di balik layar. Kalau ini nggak dicentang, nanti akan tampil di layar kalian. Maka ketika kalian menghidupkan Kali Linux ini juga akan tampil di layar. Jendela baru di layar. Kemudian network, ini untuk interface-nya. Untuk interface digunakan untuk menghubungkan ke jaringan. Apakah ingin menggunakan cukup satu adapter saja atau banyak adapter, ini bisa disesuaikan. Kalau di router MikroTik itu bisa kita tambahkan. Yang jelas butuhnya kita kalau mau membuat router tidak hanya satu adapter, enggak hanya satu LAN card ya. Ini lebih dari satu LAN card, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Untuk GNS3 itu kalau tidak salah maksimal untuk penambahan adapter itu sampai 8 adapter atau 8 LAN card. Kemudian tentang bagian ini ya, allow DNS3 to use any konfigurasi virtual adapter. Silakan tentang. Setelah itu
Oke, ini selesai. Jadi untuk pengaturannya seperti itu. Kalau untuk pengaturan router mikrotiknya, ini pengaturannya ya sama seperti tadi, cuma di sini kategorinya router, kemudian networknya ini saya kasih ada 5 adapter, ada 5 LAN card, dan allow, oke, selesai. Untuk yang pakai VMware juga sama caranya, di sini, diarahkan ke VMware, sama. Karena saya nggak pakai VMware, pakainya VirtualBox, ini tidak akan saya tambahkan. Oke, selesai. Itu untuk pengaturan atau penambahan appliance-nya atau alatnya yang mau kita gunakan untuk simulasi. Kalau sudah selesai, oke. Nah, jadi di sini sudah muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 router. Ada 3 router mikrotik, ada 3 router Cisco yang berbeda-beda seri. Kalau mikrotiknya ini semuanya sama serinya. Ini hanya untuk coba-coba saja. Kemudian untuk membuat proyeknya, silakan klik file project. Saya akan membuat sebuah topologi sederhana menghubungkan internet. Seperti ini, saya simpannya di lokasi ini. Oke. Nah, ini adalah blank tampilan layar. Tampilan layar putih, masih kosong seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah topologi seperti yang ada di ini. Di apa ini namanya? Model kedua dalam materi praktek yang kedua ini. Ada virtual PC, router mikrotik, dan NAT. Ini NAT ya, atau modem. Jadi saya pilih NAT dulu, NAT ini. Kemudian ada router. Kemudian ada VPC. Oke. Kita hubungkan pakai kabel seperti ini. Ini masuk ke Ethernet 1. Ethernet itu adalah LAN card ya, port 1. Kalau di router kan tadi saya tambahkan 5 adapter ya. Maka di sini akan muncul 5 juga. Kalau tidak ditambahkan atau hanya ada 1 ya, di sini ada 1. Kemudian Ethernet 1 menuju ke PC. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasinya? Nah, ini yang agak lama. Jadi konfigurasinya, walaupun modelnya seperti ini nanti juga lumayan lama. Atau mungkin terlebih, ini dihilangkan dulu aja, langsung ke model yang satu aja. Mikrotiknya dihilangkan dulu, karena lumayan lama ini. Kita langsung hubungi ke PC. Jadi PC di rumah langsung connect internet, itu prosesnya seperti apa? Pasti. Nah, kalau sudah selesai, ini satu jaringan, ada jaringan. Untuk mencobanya, menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya yaitu dengan klik ini, play, atau klik satu persatu. Kalau yang sudah hijau seperti ini tandanya sudah hidup. NAT ini sudah hidup, otomatis hidup. Kalau isinya belum hidup, kalau mau menghidupkan bagaimana? Klik seperti ini, klik kanan, start, atau klik ini. Kalau klik play ini, play all, ini semuanya, jadi dalam gambar ini semuanya akan hidup semua. Kalau perangkatnya banyak, nanti semuanya hidup. Karena ini hanya ada 1 perangkat saja yang belum dihidupkan, maka klik kanan seperti ini, kemudian start. Ini untuk menghidupkan. Setelah itu, ini sudah hidup ya, sudah hidup, tandanya sudah hidup, kemudian di sini caranya adalah klik konsol ya, klik konsol.
Ini untuk ngecek apakah PC 1 ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Kita cek dengan cara remote console pakai solar putih tadi. Diklik kanan, konsol. Nanti akan muncul solar putih. Nah, ini seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah remote console-nya menggunakan solar putih. Nah, di sini kalau kita di Windows itu kan setting IP address-nya kan tinggal klik-klik ya berbasis GUI. Kalau di virtual PC ini tidak ada GUI-nya. Jadi semuanya berbasis tag. Kamu harus memahami bahasa terminalnya ini, bahasa command prompt-nya ini. Kalau di Windows itu kalian bisa belajar pakai command prompt. Cuma antara di Windows dengan yang ada di sini itu juga ada perbedaan karena ini hanya digunakan untuk simulasi. Kita ngikut aturannya ini aja, ngikut aturannya simulasi, simulator virtual PC. Kalau di Windows, fungsinya Windows ya seperti ini. Ini perintah-perintah di apa itu? Di Windows itu apa saja yang bisa dijalankan di dalam command prompt, ya ini semuanya ada di sini. Jadi kalau pengen tahu perintahnya apa saja, ketik help akan ditampilkan seperti ini. Ini bahasa command prompt ya. Kalau di virtual PC, nah caranya bagaimana dan apa saja yang bisa dieksekusi dari konsol terminal ini atau dari konsol solar putih ini, itu bisa press tanda tanya supaya kita tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah ini. Kita lihat dulu IP-nya. PC 1 ini sudah dapat IP atau belum? IP. Nah, ini masih kosong ya. IP-nya masih kosong. C1 IP masih kosong. Gateway-nya juga masih kosong. Menandakan bahwa komputer ini juga belum terkoneksi dengan internet. Kalau kita cek ke Google, misalkan, ping, bisa nggak? Nah, pesannya not accessible. Nggak bisa terhubung. Karena ini belum dapat IP. Kalau kita minta IP bagaimana? Nah, kita setting IP di HCP berarti. Coba kalau kita setting IP di HCP. Bisa tidak? Nah, sampai muncul DORA. Dan kalau ini DORA ini menandakan bahwa dapat IP. Oke, ini DORA. DORA IP sekian. Jadi virtual PC ini dapat IP sekian. Dan gateway-nya sekian. Kita tag lagi pakai show IP. Nih, sudah dapat IP sekian, gateway-nya sekian, DNS-nya sekian, DHCP servernya sekian, DHCP list, domain name ini sudah dapat semua. Baru kita tag ke apa itu namanya, ke Google, kita ping untuk ke Google, bisa nggak? Google OIP misalnya. Nah, ini sudah replay. Berarti apa? Berarti virtual PC atau PC 1 ini sudah nyambung ke internet. Nyambung ke internet. Kalau kita ping ke SMKN 1 Pogalan. Nyambung ke internet ditandai dengan pesan ini. 84 bit form sekian. Ini alamat tujuannya. ICMP itu adalah protokolnya. Protokol ICMP. Kemudian TTL itu adalah waktunya, time to live 128, time to live ya, 128, kemudian time waktu yang dibutuhkan untuk membalas. Ini semakin kecil waktu yang dibutuhkan ini, yang ditampilkan ini, maka koneksi kita semakin bagus. Kalau ini semakin besar, maka koneksi kita semakin buruk. Jangan seperti itu. Ini adalah waktu yang digunakan untuk menuju ke server Google ini sampai balik meneh. Jadi
ketika saya ketikkan ping, itu berarti saya tanya ke jaringan, ping dengan saya pengen menuju ke alamat sekian ini, ada enggak? Nah, kalau ada yang servernya ini, dia menjawab, oh ada, saya. Jadi ketika menjawab itu kan dia apa ya, istilahnya menjawab. Jawabannya kan kembali lagi berarti sampai di tujuan ke komputer ini tadi. Nah, itulah time-nya itu, maksudnya itu. Untuk lebih jelasnya itu baca di link yang saya berikan. Jadi di sini di alamatnya ini juga sudah ada. Kalau mau pengen mempelajari tentang ping, ketika ada ping di situ di alamat saya. Di sini ada penjelasan. Ada TTL itu apa. Kemudian time-nya itu apa. Contohnya seperti ini eksekusinya. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk membuat jaringan ini, untuk menghubungkan satu PC ke internet itu sudah berhasil. Ini di mode topologi yang pertama. Kalau mode topologi yang kedua, ini berarti kita rubah ya, kita stop dulu, kita stop. Stop, ini dimatikan, ini mati ya. Kemudian kita ganti, ini kita tambahkan router. Router ini untuk panduannya silakan baca di ini. Instalasinya di sini, konfigurasi routernya ada di sini. Nah, ini untuk menghubungkannya. Perangkat yang dibutuhkan adalah ini, ada NAT, PC, router. Nah, untuk mikrotik tadi, itu kalau mau menambahkan router mikrotik, silakan download VM-nya ya, atau mikrotiknya itu ada di situsnya mikrotik.com, bagian software, itu silakan download. Yang formatnya OVA template, itu nanti bisa dimasukkan ke VirtualBox, tinggal double klik aja. Di materi saya sudah ada, saya jelaskan di situ. Kalau sudah baca pasti sudah tahu lah. Oke, ini saya tambahkan lagi router. Jadi pada umumnya jaringan-jaringan di sekitar kita, di kantor-kantor, itu modelnya ya seperti ini ya. Jadi biasanya dari Telkom masuk ke modem turun ke switch, kemudian ke router. Atau dari modem turun ke router, langsung ke switch, jaringan-jaringan yang di bawahnya lagi. Umumnya seperti itu. Jadi yang paling pokok itu ada di sini saja. Antara ini modem dengan internet luar ini dengan router yang ada di kantor kita atau di lokasi kita. Nah, seperti itu. Jadi pada umumnya koneksi di jaringan di sekitar kita itu seperti itu. Kalau misalkan ini mau nambahkan lagi, di bawahnya lagi misalkan di sini dihubungkan dengan switch. Kita sambungkan switch. Kedua ini sama switch. Di bawah switch ini ada komputer lagi. Tidak ada apa-apa. Ini bisa contohkan komputernya satu saja, kalau banyak-banyak nanti konfliknya lama. Kemudian di bawahnya switch lagi, mungkin ditambahkan switch lagi juga bisa saja. Nggak beli kok, ini gratis. Kalau mau beli, angkat router mikrotik itu lumayan murah dibanding dengan angkatnya Cisco ya. Kalau mikrotik, angkat tangannya seperti ini. Ya tadi ada yang seperti ini mikrotik.
konfigurasinya lumayan gampang dibanding dengan Cisco. Kalau Cisco ini, kalau sekarang Cisco juga sudah lumayan terjangkau ya. Untuk harganya tidak begitu mahal seperti dulu. Apalagi yang second itu sudah lumayan murah. Nah, seperti ini Cisco. Perangkat-perangkat seperti ini kalau awal-awalnya dulu mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Mungkin puluhan lah, kalau ini puluhan juta. Tapi kalau sekarang terus harga secondnya ya sudah lumayan, paling dapat 2 jutaan dan sebagainya ini sudah dapat. Kalau untuk router mikrotik tadi itu punya uang 500 atau 700-an lah, itu sudah dapat baru. Kalau untuk Cisco itu masih mahal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih ada di situ? Halo. Tidak, Pak. Nek wongnya ora? Ada, Pak. Ya, bentar. Ada yang praktek langsung ini enggak? Mau mek tur ngomongane tok. Ada yang mempraktekkan enggak? Tidak, Pak. Belum punya laptopnya. Insya Allah. Insya Allah itu harus ada usaha, Kak. Kata insya Allah itu harus ada upayanya ya. Ramai ngomong tak. Ya, enggak apa-apa lah, mudah-mudahan kalau bagi yang belum punya segera punya. Saya akan. Ya memang Amin. untuk simulasi ini sangat mungkin sekali kita lakukan untuk belajar jaringan. Kalau tidak ada alat ya, dengan cukup pakai laptop kita bisa menggunakan atau mengoperasikan banyak perangkat. Kita bisa mencoba banyak perangkat seperti router-router mikrotik dan sebagainya. Dan ini tidak sembarangan ya. Jadi kalau kalian ahli di bidang misalkan Cisco, kemudian mikrotik, sampai punya istilahnya sertifikatnya kan macam-macam itu. Sertifikatnya ini biasanya level internasional. Jadi ada, kalau mikrotik itu ada CCNA, kemudian ada MCCNA, MCCRE dan sebagainya, banyak sekali sertifikatnya. Kalau untuk Cisco itu ada CCNA 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kalau kamu punya sertifikat semuanya itu, berarti kamu benar ahli ya, ahli di bidang Cisco, itu gajinya lumayan tinggi. Gaji untuk bekerja di bidang itu sangat tinggi sekali. Apalagi kalau kamu kerjanya di luar negeri. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang yang punya sertifikat seperti itu lengkap, memang profesional, itu kerjanya di luar negeri. Kalau di dalam negeri uangnya sedikit. Jadi lumayan tinggi itu, standar gajinya lumayan tinggi dibanding dengan tidak punya sertifikat. Makanya diharapkan sebenarnya kalau jurusan teknik seperti TKJ, kemudian multimedia, lulus dari SMK, lulus dari sekolah, itu setidaknya punya
memiliki satu kompetensi, satu sertifikat. Minimal LSP lah. LSP harus lulus. Kalau nggak lulus berarti tidak kompeten, tidak punya kompetensi. Nah itu kuncinya. Sekarang itu yang penting itu kompetensinya. Dibuktikan dengan sertifikat tadi. Oke, ini saya lanjutkan. Konfigurasinya seperti ini. Oke, sekarang ini akan saya nyalakan untuk router nikotiknya. Saya nyalakan. Start, kita tunggu beberapa saat. Ini agak lama. Wah, ini muncul error ternyata. Banyak pesan error. Coba kita ganti ke router yang lain. Router yang lain. Kemarin saya belum coba ini. Coba saya ganti yang ini. Setelah itu saya hidupkan. Masih juga error. Kemarin bisa ini. Aduh. Hapus dulu, ganti yang satunya. Saya coba lihat konfigurasinya dulu di router saya. Konfigurasinya ini. Oke, nggak ada masalah. Saya start. Invalid JSON. Looking demo save snapshot. Aduh, ada yang masalah ya. Coba saya buka projectnya yang sudah jadi kemarin aja lah. Ini proses bukanya lumayan lama, tergantung dengan laptopnya juga ya.
Oh ya, untuk menjalankan chemistry sebaiknya antivirusnya dimatikan semua ya, karena ada beberapa service yang diblokir. Untuk amannya memudahkan menjalankan GNST-nya, kita matikan semua antivirus supaya tidak nyangkut ke antivirus, tidak keblok. Untuk konfigurasi routernya, itu kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang saya tulis di poin yang ketiga ini. Alamatnya ini adalah ini ya. Kalau diklik itu akan meluncur ke alamat ini. Jadi adalah sebuah topologi seperti ini. Ini adalah NAT berhubung dengan mikrotik, kemudian PC1. Nah, untuk konfigurasinya pertama masuk ke router mikrotiknya. Password default-nya adalah kosong. Usernya adalah admin ya. Admin ini kosong, langsung di enter saja, nanti akan masuk ke konsol admin, ke konsol mikrotiknya. Kemudian di sini memberikan IP DHCP client. Jadi supaya Ethernet 1, ini Ethernet 1 ini mendapatkan IP secara otomatis dari internet. Jadi setelah dieksekusi ini, apa ini namanya, perintah ini nanti secara otomatis Ethernet 1 akan mendapatkan IP. Kalau kita tag IP-nya seperti ini tergantung yang memberikan, terus tergantung dari dapatnya IP-nya berapa. Ini bisa berbeda-beda. Sepertinya GNS3 saya masih ada kendala ini, nggak berjalan. Lambat sekali jalannya, sehingga harus kita tunggu beberapa saat kalau mau jalan ya. Kalau nggak mau jalan ya kita silakan praktekkan sendiri di rumah. Skripnya sudah ada di sini, tinggal copy paste saja, masukkan ke konsol putihnya tadi setelah login sampai batas akhir ini, sehingga nanti setelah selesai ini kalian bisa tag ke Google, ke apa, supaya kita tahu bahwa isi yang ada di bawah mikrotik itu benar-benar terhubung dengan internet atau tidak. Kalau pesannya seperti ini berarti terhubung dengan internet. Kalau masih muncul masalah seperti ini, itu bisa juga menangannya dengan cara menghapus konfigurasi secara keseluruhan. Konfigurasi GNS3 itu biasanya ada di drive C, kemudian di user, kemudian nama usernya apa, cari GNS3 ini, kemudian konfig yang ada di sini. Di sini ya, di APP data, kemudian ada di roaming, kemudian di GNS3. Nah, ini dihapus semua. Kalau masih terjadi masalah seperti ini. Ini saya coba sekali lagi, kalau nggak bisa nanti akan saya hapus. Oke, saya coba jalankan lagi. Nggak bisa juga ya. Coba saya hapus dulu. Routernya saya ganti pakai yang ini. Ini saya menambahkan 3 router ini, yang 2 ini dari Vemu, yang ini dari Toplock.
Nggak bisa juga ya. Oke, kalau nggak bisa kita tambahkan cara yang berikutnya. Kita tambahkan dulu di sini. Ini ada router mikrotik yang sudah saya pasang di sini. Terus saya akan duplikat dengan cara clone. Kemudian ini Mac baru. Setelah itu router 1 saya kasih nama seperti itu. Lanjut, penuh, lanjut. Kita tunggu berapa saat. Oke, ini sudah tercipta router satu nih. Kita tambahkan di mikrotiknya sini, di GNS3-nya sini ya maksudnya. Tambahkan di sini new, kita arahkan ke router 1. Kemudian di sini networknya saya kasih 5. Oke, ini router. Oke, setelah itu update. Saya tambahkan dari sini. Kita tunggu beberapa saat. Itu coba ditambahkan lagi. Setelah itu saya coba lagi. Start. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sambil menunggu routernya berjalan. Ini masih berjalan ya. Kita tunggu sampai hidup sehingga nanti warnanya hijau semua ya. Sudah hijau seperti ini menandakan bahwa hidup. Kalau belum hijau nanti belum hidup. Nah ini dia otomatis akan menjalankan router yang ada di sini. Dia akan menjalankan di sini. Ini akan berjalan, dia akan bergabung. Ini allow. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah routernya. Routernya sudah hidup, jadi mikrotiknya versi 6.48.1. Ini adalah versi terakhir ya. Versi yang sampai saat ini adalah versi yang terbaru. Kemudian kita coba remote dengan konsol ya. Remote konsol caranya adalah klik kanan pada routernya, kemudian konsol. Ada ya. Kita tambahkan dulu ini telnetnya. Play. Tuh, nggak bisa nih. Harusnya tadi ini di konfigurasi sebelum routernya nyala. Konfigurasinya seperti itu. Jadi harus dimatikan dulu supaya nanti bisa kita remote dari sini. Matikan dulu. Dimatikan dari sini juga bisa. Setelah mati kita config lagi, kita config ulang. Ini di telnet, oke, kita hidupkan lagi. Nah, ini solar putih sudah mulai keluar. Kita tunggu beberapa saat sampai routernya benar-benar nyala. Masih loading, masih berjalan.
Jadi nanti tampilan yang akan ditampilkan di router ini sama juga dengan perangkat router yang sebenarnya. Jadi fasilitasnya sama dan semua perangkat router mikrotik itu softwarenya hampir sama ya. Entah itu switch router atau router itu sama, cuma fungsinya yang berbeda-beda. Jadi menyesuaikan dengan fungsi daripada perangkat tersebut. Untuk latihan config sebenarnya kalian juga bisa langsung eksekusi dari sini, dari VirtualBox. Tapi kalau kamu eksekusi dari VirtualBox ini nanti tidak bisa kita konfigurasikan di sini dari DNS. Tidak, ini dia berdiri sendiri. Kalau yang ada di VirtualBox itu berdiri sendiri. Kalau kita gabungkan ke dalam simulasi DNS ini, nanti kita bisa mengoperasikan dari remote dan fungsi router itu tadi dia akan kita gunakan untuk mengkoneksikan beberapa jaringan. Jadi namanya router itu dia memiliki fungsi khusus yaitu NAT atau Network Address Translation. Dia bisa menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, menghubungkan jaringan yang berbeda. Itu fungsi router. Jadi kalau ada router, kemudian di bawahnya ada router lagi, ada router lagi, itu untuk menghubungkan yang berbeda jaringan itu, ya biasanya menggunakan router ini, namanya router. Jadi fungsi utama daripada router itu adalah NAT atau Network Address Translation. Ulang, lambat. Lama sekali. Kalau langsung dari VirtualBox, kalian tidak bisa copy paste. Tapi kalau kamu pakai ini bisa copy paste. Jadi script atau perintah-perintahnya yang sudah saya tulis di sini itu bisa tinggal copy paste saja. Copy paste dari script ini. Misalkan kita memberikan DHCP client memperoleh IP dari NAT-nya tadi. Dari root-nya tadi itu bisa menggunakan perintah ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Untuk Ethernet 1, untuk Ethernet yang lain, untuk Ethernet 2 dan seterusnya, itu kan digunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang setelahnya ini. Ada switch, ada PC. Kita tinggal tunggu ini sampai muncul menu login. Atau kita coba menggunakan remote console yang lain coba. Ini kok lama sekali. Apa ini? Mereka bisa tidak lama sekali. Ada pesan, please check the connection not blocked firewall and antivirus. Antivirusnya harus dimatikan. Antivirus sudah mati tapi masih blokir ya.
sepertinya tidak akan bisa ini. Kalau kita reload, time out terlalu lama ya. Saya stop semua. Sebenarnya untuk router mikrotik sendiri itu ada dua cara ya dalam konfigurasi, bisa lewat remote control tadi, lewat putih, bisa juga pakai Winbox. Ini ada aplikasi Winbox namanya yang berbasis GUI. Tapi kalau berbasis GUI seperti ini, kalau belum terbiasa ya lama. Kita harus cari-cari dulu yang akan kita konfigurasi yang bagian mana. Kalau pakai terminal itu kita tinggal cukup copy paste dari script yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian bisa juga pakai web base, webtik, remote ke IP-nya ini. Karena ini belum ada IP-nya, belum bisa kita remote. Secara default ini masih IP masih kosong. Tapi kalau untuk perangkat yang sebenarnya, kalau kita beli perangkat itu IP mikrotik itu biasanya default-nya adalah ini ada IP-nya ini, class D, dan user default-nya adalah password-nya kosong, belum ada password-nya. Nah, mohon maaf ini sebenarnya sepertinya ini tidak akan bisa jalan ya, ada masalah dengan GNS-nya, karena komputernya perlu di restart. Sebenarnya kalian bisa praktek sendiri saja di rumah, itu ada skripnya di sini, mulai dari mengikuti langkah-langkah ini, tinggal copy paste, nanti kalau sudah masuk ke menu login itu, sudah berhasil login, nanti tinggal ikuti cara ini sampai terakhir. Akhirnya adalah sampai ini proses memberikan NAT masquerade, artinya semua IP yang menuju Ethernet ini, semua IP, terus sumber IP yang menuju ke internet ini dia akan di masquerade, diarahkan ke PAN, ke internetnya, seperti itu. Kalau saya coba pakai ini aja lah, pakai langsung ke sini ya. Caranya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini untuk router mikrotik. Kemudian perintah apa saja yang bisa dijalankan di sini, kita tinggal ketikkan tanda tanya, nanti akan bisa kita ketahui beberapa perintah yang bisa dijalankan lewat konsol seperti ini. Nah, untuk memberikan ini tadi apa namanya, DHCP client, itu adalah perintahnya ini, IP, kontak dari sini ya. Yang mudah, kontak aja. Cara memberikannya adalah ini. Pertama kita lihat dulu interface-nya. Interface-nya print, itu untuk ngetek interface-nya. Interface-nya itu ada berapa? Atau Ethernet-nya, atau line card-nya itu ada berapa? Ini ada 5, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, Ethernet-nya. Ethernet 1, yang ini Ethernet 1, kita akan memberikan IP DHCP client. Caranya adalah IP DHCP client at user DNS use NTP yes interface header 1 disable no. Nah, ini caranya. Ready. Kalau sudah ready berarti ini sudah ada. Kita cek DHCP kliennya ternyata sudah ada. Print untuk ngeceknya. Ini sudah muncul dan dapat IP sekian, IP-nya adalah
132 ini. Ini tadi masih jalan ya. Atau cek aja lah, cek ke internet, bisa nggak? Ping ke alamat. Kalau replay berarti jalan. Nah ini replay. Berarti router saya ini sudah terhubung dengan internet, ping ke Google. Nah ini juga sudah replay, berarti sudah mendapatkan IP dan connect internet. Selanjutnya kita cek IP address. Ini cek IP address karena perintahnya adalah IP address PR print. Nah, IP-nya yang sudah adalah hanya ada di Ethernet 1, sedangkan Ethernet 2 yang mengarah ke sini itu belum ada IP-nya. Bagaimana cara memberikan IP-nya Ethernet 2? Cek, ini biarkan saja, sepertinya ada masalah ini. Cara memberikan IP adalah seperti ini, IP address, address 192, misalkan IP kelas A, 10.1/8 misalkan. Kemudian interface-nya Ether 2. Ini nama interface-nya, Ether 2. Klik, kemudian enter. Nah, kalau sudah cek lagi, address PR atau print. Nah, ini sudah muncul IP yang di Ethernet 2. Kalau begitu kita coba hidupkan yang ini. Nggak bisa jalan. Aduh, repot. Ini ada masalah nih. Harusnya tidak seperti ini. Nah, ini sudah kalau dilihat dari routernya, ini masih berfungsi ya, untuk routernya masih hidup. Kemudian untuk ngecek, untuk menambahkan IP lagi untuk Ethernet yang berikutnya adalah address misalkan 172.16.16.1 untuk interface Ether 3 yang menuju ke switch-nya tadi. IP address print. Nah, ini sudah dapat IP lagi. Coba kita cek masih nyambung nggak? Oh, ternyata masih nyambung. Padahal DNS-nya sudah mati. Ini masih nyambung. Jadi itu cara memberikan IP-nya. Kemudian berikutnya ini DHCP klien sudah, ini sudah, IP-nya ini sudah. Meskipun IP-nya tadi tidak sama dengan ini ya, ini bebas IP-nya. Yang penting berbeda dengan satu Ethernet dengan Ethernet yang lain. Kemudian IP gateway-nya, Jadi gateway itu digunakan untuk koneksi atau menghubungkan perangkat itu ke jaringan yang lain. IP route print. Nah, ini sudah ada gateway-nya. Ini berarti juga sudah masuk ya. Kemudian IP setup-nya, IP DHCP server. Ini untuk Ethernet 2 kan, dan ketiga kan kita berikan DHCP server. Karena supaya klien yang ada di bawahnya itu dapat otomatis DHCP server dari Ethernet-nya ini. Caranya adalah IP DHCP server, kemudian setup. Interface-nya Ether 2. Ini tinggal enter aja, selesai. Jadi ini penjelasannya adalah seperti ini. DHCP server itu mulai dari IP sekian, kemudian gateway-nya sekian, IP valid atau IP yang bisa digunakan klien nanti adalah IP sekian sampai sekian. Kemudian DNS-nya adalah ini. Nah, kemudian lifetime itu adalah IP ini bisa digunakan berapa lama, atau sewa IP-nya
disewakan berapa lama. Terus setiap 10 menit sekali maka akan diberikan IP lagi. Kalau IP yang sama masih belum ada yang pakai, maka akan diberikan IP yang sama. Kalau sudah yang pakai, biasanya berganti IP yang lain yang belum dipakai. Ini seperti itu. Ini last time. Ini waktunya 10 menit. Kemudian nanti kalau sudah dibuatkan di HTTP server seperti ini, maka semua perangkat yang terhubung dengan Ethernet 2 tadi akan mendapatkan nilai, mendapatkan IP antara ring IP sekian sampai sekian. Itu kemudian DNS-nya kita cek juga, DNS-nya sudah ada, IP DNS. DNS-nya sudah ada. Kemudian NAT-nya apakah sudah ada, di firewall NAT. Oh, belum ada. NAT ini supaya klien-klien di bawahnya itu nyambung dengan internet. Dia nyambung dengan internet juga. Kita tambahkan IP firewall NAT, firewall NAT add src NAT, src source-nya, source address-nya dari address mana saja, semuanya. Kalau semuanya kita kasih, jadi semua IP yang menuju ke interface ini dia akan diizinkan untuk sama akses internet. Out interface, oh enggak kelihatan ya. Out interface-nya, out interface dia akan keluar lewat mana? Lewat out interface header 1. Dia akan menuju ke internet lewat header 1. Karena yang terhubung dengan internet tadi adalah header 1. Kemudian actionnya adalah script. Selesai, IP firewall NAT PR. Ini untuk ngecek. Oke, sudah selesai. Artinya nanti semua komputer yang terhubung dengan router mikrofit ini sudah bisa sambung dengan internet. Cara ngeceknya adalah seperti ini. Karena ini DNS-nya sedang terjadi masalah, kita tidak bisa ngecek klien yang ada di bawahnya. Sehingga untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Ini adalah konfigurasi mulai dari koneksi root internetnya menuju ke router mikrofit sampai yang kliennya belum kita tes. Ini sudah kita tes. Untuk mikrofitnya sudah kita tes, nyambung ke Google, nyambung ke yang lain, kan tes Kompas, replay apa tidak. Kalau replay berarti masih nyambung internet. Mungkin ini sudah nggak replay karena DNS-nya sudah putus. Ya, mati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Untuk merasakannya silahkan praktek sendiri. Langkah-langkahnya sudah saya tulis lengkap di situ, tinggal copy paste saja, masukkan ke perangkat-perangkat yang ada di simulasi GNS3. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke kolom chat atau ke langsung. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian saja. Selanjutnya sudah menunggu tugas berikutnya, yaitu soal UAS UTS ya, UTS di 3.15 kalau nggak salah, itu sudah saya sediakan. Silakan evaluasi jaringan yang ada, kemudian jawab semua pertanyaan yang ada di situ. Iya, Pak. Ini saya tutup terakhir tanggal 15 Maret pukul 12.00, 12 siang. Oke. Ini sebagai UTS. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian saja. Saya akhiri. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Oke.
Terima kasih teman hari ini. Oke. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Tetap semangat. Saya Amin. akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.